Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kuliah lagi pemrograman objek 1 dengan menggunakan bahasa Java. Dengan saya Reski Yuniarti. Nah, sekarang saya akan mulai bahas tentang bahasa pemrograman yang akan kita gunakan ya. Di sini kita akan menggunakan Java, jadi saya akan bahas tentang bahasa ini. Oh ya, sejarahnya dia berkembang dari C++. Jadi kalau yang sudah pengalaman dengan bahasa C ataupun C++, ya ini bisa kita bilang emaknya gitu ya. Jadi nggak akan kesulitan dengan bahasa ini. Jadi tahun 91 James Gosling dan kawan-kawan dari Sun Microsystem ini membuat penelitian dengan nama Project Green dan hampir saja ditutup. Untungnya sih tidak ditutup, karena kalau ditutup tidak akan ada bahasa Java yang sekarang ini sangat populer, masih bertahan. Anda bayangkan dari tahun 94, 93 masih bertahan di top 10 bahasa pemrograman tahun sekarang ini, yaitu 2020 ya. Dan Anda bisa masih lihat juga bahkan disebutkan top 3 bahasa pemrograman tetap bertahan ya tahun sekarang ini. Nah, tahun 93 WWW ini lahir ya, meskipun disebutkan 94 ya, tapi sebetulnya 93. Java akhirnya ditambahkan dynamic content, ada interaktivitas dan animasi, bisa ditampilkan di halaman web, itu sebabnya dianggap memiliki kelebihan daripada bahasa lainnya. Sehingga secara formal diumumkan tahun 95 bahwa Java ini akhirnya rilis gitu ya, dan digunakan oleh banyak sekali industri saat ini ya. Ada aplikasi enterprise skala besar, dia meningkatkan fungsionalitas web server, membuat aplikasi device untuk konsumen. Jadi tidak hanya programming untuk di PC atau laptop, tapi juga di device-device seperti cellphone. Saat itu ada pagers, PDA, dan smartphones. Nah, mengapa dibuat bahasa ini? Jadi motivasi awalnya adalah karena kita membutuhkan sebuah bahasa yang free, bersifat bisa multi-platform dimanapun jalan. Saat itu bahasa tertentu itu tidak dapat berjalan di beda platform. Jadi untuk motivasinya itu ya, untuk menjawab hal itu maka dibuatlah kita buat Java. Karena inginnya multi-platform di sini tidak hanya Anda bayangkan pindah-pindah OS seperti Windows pindah ke Linux atau lain-lainnya, bukan seperti itu saja. Maksudnya multi-platform di sini adalah kita bicara device ya, mungkin saja di sebuah toaster, kulkas itu ada program di situ yang ditanamkan. Nah, pakai bahasa apa nih? Seperti itu ya. Nah, jadi inginnya dapat diimplementasikan pada produk elektronik untuk konsumen. Nah, saat itu salah satu proyek pertama yang dibangun menggunakan Java adalah remote control handheld pribadi yang bernama Star 7. Oke, kita masuk ke teknologi Java. Yang termasuk teknologi Java adalah bahasa pemrograman. Jadi tidak hanya sebagai bahasa pemrograman, kita juga bisa mengembangkan sebuah sistem, maka disebut sebagai development environment yang disediakan oleh bahasa Java. Dan juga ada lingkungan application environment, dan deployment environment. Nah, jadi kalau kita bahas satu-satu, sebagai bahasa pemrograman dapat digunakan untuk menciptakan berbagai macam aplikasi. Java juga dapat digunakan sebagai bahasa pemrograman biasa. Development environment di dalam Java ini sudah disediakan fasilitas untuk kompilasi atau compilernya sudah ada di situ ya. Ada compiler, interpreter. Nah, ini yang sangat bagus menurut saya adalah documentation generator, di mana Anda bisa membuat kelas sendiri dan membuat dokumentasi sendiri. Class file packaging tools. Nah, di dalam Java di sini ada namanya JRE. Nah, tidak semua
platform atau mesin bisa membuat program Java. Namun jika terinstall JRE atau Java Runtime Environment, dia dapat menjalankan program Java. Jadi artinya apa? Jika Anda ingin mengembangkan sebuah program, yang dibutuhkan adalah bukan runtime environment tetapi development environment. Nah, terdapat JRE. Selama JRE terinstall dimanapun, maka semua program Java bisa berjalan di atasnya. Ya, intinya seperti itu kurang lebih ya. Jadi jika laptop Anda sudah terinstall JRE, bukan berarti Anda bisa develop. Pastikan di sana sudah ada SDK-nya. Oke, beberapa fitur Java, dia adalah memiliki JVM ya, Java Virtual Machine. Jadi selama device atau hardware terinstall Java Virtual Machine yang tadi saya sebutkan, dia dapat menjalankan program Java dimanapun selama kelasnya itu ada ya, selama kelasnya kita bawa-bawa dan device-nya sudah terinstall JVM, maka dia dapat menjalankan program Java. Lalu ada garbage collection. Kita bahas satu-satu ya. Oke, di Java Virtual Machine atau JVM ini mesin virtual bisa mengkompilasi semua program Java dan dia bisa membaca bytecode. Jadi JVM ini pahamnya hanya bytecode. Nah, kita nggak paham bytecode ya. Supaya jadi bytecode dibutuhkanlah compiler, nanti kita bahas. Lalu garbage collection bertanggung jawab untuk mengosongkan memori. Jadi Anda nggak perlu pusing-pusing lagi mengosongkan memori secara manual. Karena otomatis sudah ada kolektornya di sini ya, ada garbage collection. Jadi sebagai programmer tentunya Anda dibebaskan dari beban untuk mengalokasikan memori. Ada code security. Ya, ini dijalankan ketika kita mengimplementasi Java Runtime Environment. Karena di JRE ini nanti akan dijalankan kode yang sudah tercompile ya, atau dia menjalankan kelas-kelas. Dia akan menampilkan class loading. Jadi ada class loadernya, di situ ada bytecode verifier di dalam JRE. Jadi aman, source code-nya ini aman karena sudah diverifikasi oleh JRE. Class loader. Oke, nanti Anda akan membuat kelas. Jadi istilahnya di sini adalah kelas. Anda coding kelas, kemudian hasil dari kelas yang sudah Anda buat juga mungkin membutuhkan kelas-kelas yang sudah disediakan oleh Java. Jangan khawatir, karena sudah ada class loader, dia akan bertanggung jawab mengisi kelas yang dibutuhkan pada program kita. Jadi ini aman. Ini salah satu fitur Java ya. Oke, kemudian ada bytecode verifier-nya. Jadi dia akan menguji format pada fragment code dan mengecek fragment code dari kode ilegal yang dapat mengganggu akses pada objek. Nah, fase programnya seperti ini. Saya akan jelaskan. Ya, jadi Anda pertama coding di editor. Ya, editornya terserah apakah nanti Anda mau pakai Notepad. Boleh. Apakah harus Notepad? Tidak ya, sudah ada IDE yang disediakan gratis. Anda bisa install Eclipse ya, mungkin pakai NetBeans. Mungkin juga Anda mau pakai IntelliJ dan lain-lain. Banyak sekali IDE yang gratisan di luar sana. Kemudian kita coding sebuah kelas, nama filenya adalah ini ya, hello.java. Nanti kita praktekkan ya, di video berikutnya kita praktekkan. Lalu kita kompilasi menggunakan perintah Java. Kita compile. Nah, tugasnya compiler ini adalah mengubahnya menjadi bytecode. Nah, itu kerjaan siapa? Tadi ada bytecode verifier ya.
Dan ketika dia di-compile itu dia akan mempekerjakan kelas loader. Kita cukup satu kali saja kompilasinya. Nah, jadilah sebuah kelas. Oke, inilah yang akan berjalan dimanapun. Jadi one time coding, one time only, run everywhere. Jadi selama mesinnya itu sudah terinstall JRE, ada Java Virtual Machine, dia dapat menjalankan kelas. Oke, jadi ini yang akan kita jalankan di mana-mana. Misalnya, katakan ya, misalnya oke, saya mau pindah platform, OS-nya pindah atau apanya, mesinnya tidak di komputer tapi di kulkas atau apa, selama sudah terinstalasi JVM, ada JRE-nya di sana ya. Ya tentunya gimana kodenya ya, kalau hello.java doang nggak bisa jalan di kulkas ya, tergantung isi dari source code-nya, jadi nggak sembarangan juga codingnya ya. Oke, maksudnya itu ya, kurang lebih ibaratnya seperti itu, jalan di mana-mana. Nah, di sini dia akan memanggil Java Interpreter. Kemudian fase programnya, jadi pertama Anda tulis program, compile program, lalu running programnya. Nah, yang di running itu adalah saya tulis lagi. Yang di running itu adalah kelas yang memiliki method main. Jadi tidak semua kelas, misalnya saya punya program Java ya. Oke, misalnya namanya adalah java1.java. Lalu saya punya program asal aja ini ya, misalnya kucing.java. Ini semua belum tentu bisa kita running, tapi pasti bisa dikompilasi. Misalnya saya punya lagi program utama.java. Nah, di dalam program utama ini terdapat sebuah metode bernama method main. Nah, Java itu OOP, saya pernah bilang. Jadi kalau ada suatu masalah besar kita pecah-pecah ya. Misalnya ini di Java 1 tidak ada method main, di kucing juga tidak ada, tapi digunakan di kelas utama. Seperti ini relasinya. Nah, Java 1 hanya dikompilasi, kucing dikompilasi. Bisakah dia di running? Kalau tidak ada method main tidak bisa di running. Nah, ternyata di kelas utama ada method main. Bisakah dia di running? Karena dia mengandung method main, maka inilah kelas yang akan di running. Oke, jadi ketiga kelas ini dikompilasi, namun hanya satu kelas yang di running, yaitu kelas utama. Nah, ini ya. Jadi Anda compiler ini mengkompilasi, jadilah berubah jadi bytecode. Jadi program yang sudah kita coding tadi, yang namanya bla bla bla, misalnya hello ya, hello.java, dikompilasi ya, dia akan menjadi sebuah bytecode. Ekstensinya jadi beda, jadinya .class. Nah, .class inilah yang akan berjalan di JVM. Nah, ini OS-nya. Gitu ya. Kemudian ini fase programnya sudah saya jelaskan berkali-kali ya. Jadi dari editor kita save something.java, lalu dikompilasi. Saat kompilasi ada class loader mengerjakan bagiannya, ada bytecode verifier mengerjakan bagiannya. Kemudian jadilah sebuah kelas dan dieksekusi di atas JVM. Nah, keunggulan Java ini sangat banyak, makanya jadi favorit, juga keunggulannya banyak ya. Selain berbasis GUI, dia OOP,
Bisa untuk aplikasi web, multi-platform, secara security aman, dan dapat digunakan pada jaringan terdistribusi, mendukung software mission critical dan multi-thread. Kenapa saya percepat, nanti ada hubungan dengan mission of the day ya. Nah, inti dari pemrograman berorientasi objek itu adalah memandang program sebagai suatu kehidupan yang nyata. Dan di sini datanya tidak bersifat pasif, dia dapat melakukan tindakan. Jadi seolah-olah sebuah data itu bisa berbehavior. Kalau dulu mungkin Anda cuman gini doang ya. Cuman A, misalnya variabel A itu tipenya apa, integer. Itu ya udah dia pasif. Nah, kalau di sini kita bisa buat objek bertipe kucing, misalnya kucing B. Nanti kita jadikan dia objek. B ini nanti bisa berbehavior. Dia misalnya B ini bisa makan, kalau kita sediakan tentunya ya. B ini bisa lari mungkin, dan seterusnya. Jadi data itu tidak bersifat pasif. Kalau OOP seperti itu ya. Oke, mission of the day yang pertama. Cari lagi, rangkum, dan tuliskan semua keunggulan Java ya. Tulis tangan di buku PO1 Anda, beri nama, jangan lupa ya. Nah, minimalnya berapa halaman nih? Oke deh, saya edit ya, kasihan kalian, nanti ada mission of the day yang keduanya ya. 1 halaman aja deh. Minimal 1 halaman, fotokan pekerjaan Anda dan digabung dalam satu file PDF. Di next video, carilah mission of the day juga. Jadi hari ini mission of the day-nya ada 2 item ya. Silahkan dikerjakan. Good luck.